Nah, selanjutnya yaitu adalah operasi basis data. Nah, ini Bapak akan terangkan secara singkat saja ya untuk operasi basis data. Nanti operasi basis data akan diterangkan secara rinci pada pertemuan selanjutnya. Nah, yang pertama adalah create database atau membuat database baru, drop database yaitu penghapusan database. Nah, terus yang ketiga adalah create table, pembuatan tabel, drop table, penghapusan tabel. Yang kelima adalah insert atau penambahan penambahan data baru ke dalam tabel. Terus retrieve atau search itu pengambilan data dari sebuah file atau tabel. Yang terakhir adalah penghapusan data dari sebuah file atau tabel disebut dengan delete. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah mekanismenya atau gambaran secara umum dari operasi basis data yang nanti Bapak akan jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, di dalam komponen basis data ya, kita akan menginjak pada materi komponen basis data. Yang pertama, ini ada 6 komponen yang istilahnya pendukung basis data. Yang pertama adalah perangkat keras, yang kedua adalah perangkat lunak, yang ketiga adalah sistem operasi, yang keempat adalah database management system, yang kelima adalah basis data lain yang mempunyai keterkaitan dan hubungan dengan basis data itu sendiri, yang keenam adalah pengguna. Nah, perangkat keras, nah database. Pastinya perangkat keras seperti komputer server, nah komputer, PC, laptop, nah itu salah satu komponen pendukung basis data. Karena kalau tidak ada perangkat keras, kita mengakses mengakses data ke database itu menggunakan apa? Kalau tidak menggunakan perangkat keras seperti laptop dan perangkat yang lain. Ya. Kedua adalah perangkat lunak software pastinya. Nanti perangkat lunak dan database management system ya DBMS ini akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Seperti itu. Ya, yang ketiga adalah sistem operasi pastinya. Seperti sistem operasi itu seperti Windows, Linux, Macintosh dan lain-lain. Yang terakhir adalah pengguna. Ya pastinya dalam komponen pendukung basis data pastinya ada pengguna. Ya kalau nggak ada pengguna ya tidak ada yang akses seperti itu. Nah, klasifikasi berdasarkan model data. Nah, pada model ini struktur basis data didasarkan pada record atau baris yang terdiri atas model relasional, model jaringan, dan model hierarki. Oh iya, Bapak lupa untuk menjelaskan dalam komponen basis data, nanti kita akan bersinggungan dengan namanya field atau kolom. Nah, field atau record. Nah, kalau biasanya di dalam tabel ya, pastinya ada kolom, ada istilah kolom dan baris. Nah, kalau dalam istilah basis data itu biasa disebut dengan field. Nah, field, FIELD, field. Nah, kalau misalnya baris biasa disebut dengan record. Nah, untuk gambarannya seperti ini. Nah, ini adalah contoh database model relasional yang nantinya kita akan pakai pada kehidupan sehari-hari ya. Pastinya di dalam pembuatan pastinya kalian sudah kalau membuat web atau membuat
aplikasi Android, pastinya nanti akan bersinggungan pada database model relasional. Nah, database model relasional diambil dari kata relasi, yaitu hubungan antar tabel. Nah, ini dalam tabel ini ya, yang kedua ini maksudnya bukan siswa ya, ini adalah tabel nilai. Nah, tabel nilai. Nah, yang dimaksud dengan, saya Bapak terangkan lagi ya, yang dimaksud dengan field atau kolom. Nah, field ini seperti apa ya? Ini namanya satu kolom. Nah, satu kolom. Nah, satu kolom. Siswa ini adalah satu kolom. Nah, yang NIS, nama, alamat, nomor HP. Nah, ini adalah per baris, atau yang disebut dengan record. Nah, seperti ini untuk database relasional. Nah, ini dua tabel siswa, dua tabel. Yang pertama adalah satu siswa. Nah, satu siswa ini, tabel siswa dan tabel mata pelajaran. Nah, siswa, oh maaf ya, maaf, salah penjelasan ya. Nah, ini siswa, tabel siswa memiliki kolom yang bernama NIS, nama, alamat, nomor HP. Ya, NIS, nama, alamat, nomor HP. Nah, barisnya itu isi dari NIS tersebut atau isi dari nama tersebut. Ya, seperti nama, terus isinya barisnya itu isinya apa aja, nama, ya nama orang seperti Friendly. Nah, itu termasuk baris. Gitu. Saya ulangi. Untuk siswa ini bisa disebut dengan nama tabel adalah siswa. Nah, setiap kolom, ya setiap kolom ini namanya kolom. Nah, kolom yang berisi NIS atau nomor induk siswa. Nah, atau ini terhubung ke dalam tabel, ini tabel nilai ya, bukan siswa, tabel nilai seperti itu. Nah, tabel siswa dan tabel mata pelajaran agar bisa terhubung atau agar bisa relasi, itu harus memiliki media atau memiliki perantara, yaitu tabel nilai sebagai perelasian antar dua tabel ini. Nah, gunanya itu untuk apa? Nah, biasanya itu digunakan untuk menampilkan nilai siswa. Nah, pastinya untuk menampilkan nilai siswa dalam kode mapel tertentu itu harus menggunakan relasi antar tabel. Nah, gambarnya seperti itu aja. Seperti ini untuk contoh database model hierarki. Nah, diibaratkan untuk nama guru ini, Pak Dani ini. Nah, salah satu contohnya Pak Dani. Nah, ini dianggap level 1 atau sebagai parent atau bapak. Nah, parent. Nah, aturannya parent itu boleh memiliki lebih dari satu anak. Nah, ini kan diibaratkan child atau anak. Nah, anaknya Pak Dani ini mengajar mata pelajaran apa? Nah, mata pelajaran ini sebagai anak atau child. Nah, Pak Dani mengajar basis data dan jaringan. Nah, itu level 2 atau bisa disebut dengan child atau anak. Nah, lah ini nama mapel ini atau anak ini
bisa di level 2 ini apabila memiliki percabangan lagi, ini bisa berubah menjadi parent atau bapak. Nah, karena menurunkan data yang lain, seperti data nama siswa yang mengakses atau yang mengambil mata pelajaran basis data. Seperti itu. Dan Rifki dan Dian mengambil mata pelajaran jaringan. Jadi, untuk yang level 2, yaitu mata pelajaran ini, bisa disebut dengan child dan parent. Karena, kok child kenapa? Nah, karena turunan dari Pak Dani. Ya, turunan dari Pak Dani, yaitu Pak Dani mengajar mata pelajaran basis data dan jaringan. Nah, kok disebut parent kenapa? Nah, mata pelajaran ini menurunkan data yang lain seperti nama siswa ya yang mengambil mata pelajaran basis data yaitu Rizky, Melvin, Dinda. Nah, begitu dan begitu seterusnya. Nah, dalam model hierarki ini tidak ada relasi atau hubungan antar istilahnya antar tabel ya. Diibaratkan ini tabel ya basis data atau antar data seperti itu. Jadi kalau misalnya dalam model hierarki ini, kalau tidak ada istilahnya dalam keluarga tidak ada hubungan darah, itu tidak bisa berelasi atau berhubungan antar relasi yang lain. Nah, untuk tabelnya ini sama. Untuk tabelnya ini sama. Ya, tabelnya ini sama. Melainkan sebelumnya itu tidak dapat berelasi. Ya, antara data apa ya? Data yang ada di dalam tabel ini atau dalam kolom ini, nah, tidak bisa berelasi dengan kolom yang lain atau database yang lain. Nah, seperti Dinda ini. Nah, Dinda ini dapat juga mengambil ke dalam database jaringan dan juga dapat mengambil mata pelajaran basis data seperti itu dan sebaliknya. Ini perbedaannya yang satu yang model hierarki itu tidak bisa berelasi ke istilahnya database yang lain. Nah, kalau yang ini yang model jaringan dapat berelasi ke database yang lain seperti itu. Ya. Oke. Cukup cukup sekian ya materi dari Bapak sebelum Bapak akhiri. Nah, ada yang bisa menyimpulkan dari pertemuan kali ini? Nah, kesimpulannya kalian tulis. Nah, kalian tulis di kolom komentar di Google Classroom. Ya, ini Bapak catat sebagai tugas pertama buat kalian. Ya, untuk pengumpulannya nanti Bapak sampaikan di Google Classroom. Ya, seperti itu. Ya, Bapak akhiri. Ya, semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita. Ya, dan khususnya di tengah pandemi kali ini kita harus survive, jaga kesehatan, jangan lupa selalu olahraga, ya, dan jangan keluar rumah apabila kalau tidak ada kegiatan yang mendesak, ya. Sekian dari Bapak. Untuk aturan pengumpulan tugasnya nanti Bapak akan sampaikan di Google Classroom. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.